Selamat pagi sidang jemaat GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah, bahkan yang menyaksikan acara ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai hari ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Layaklah Dia menerima pujian dan pengagungan pada pagi hari ini. Mari seluruh jemaat yang ada, baik yang ada Tuhan, yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menghormati Dia Raja di atas segala raja. Naikkan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Engkau yang bertahta,
Sungguh Engkau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Seberapa kami yang ada ya Tuhan, kami ingin menyembah dan memuji Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, sejak awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati para pelayan yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari WL, singer, pemusik, operator sound system, dan juga pelayan firman Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kami ya Tuhan dengan hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada dalam setiap pujian yang dinaikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari terus kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tetap agungkan Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus yang layak kita sembah. Kita puji, kita agungkan. Setiap hati kita menyembah Dia Yesus, Raja di atas segala raja. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Sungguh kita mau katakan Haleluya, Haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Amen. Haleluya. You are holy. Amen, amen. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Because you are holy. You are holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. Nah, sungguh, what is the Lamb? He is worthy of the Lamb. What is the Lamb? Sekali lagi, you are holy. You are holy. You are
Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Haleluya. Mari sidang jemaat yang ada di rumah dan yang ada di bait Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebab hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Amin. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Serukan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Sama-sama katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, ku melakukan perkara yang hebat. Hanya bersama-Mu.
nyatakan Tuhan, pada pagi hari ini kami seluruh umat Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Untuk itulah Tuhan, alasan kami ada sampai pagi hari ini. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah penyembahan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan bersama, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Yang memerlukan Tuhan, angkat tangan-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sembah Tuhan. Engkau alasan ku hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus pegang. Mari seluruh jemaat yang ada, bila engkau memerlukan Tuhan pada pagi hari ini, panggil Dia. Dia ada dimanapun engkau berada. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini menjelang siang, kami boleh ada di tempat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam pribadi kami. Bahkan di tempat ini ya Bapa, kami akan siap untuk mendengar firman-Mu, menerima berkat lewat firman-Mu. Baik itu keras maupun lembut Tuhan, kami terima. Karena kami tahu firman-Mu membawa kekuatan buat kami melewati segala persoalan dan masalah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami terima dan kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, 2 minggu lagi kita akan beribadah di dalam gereja. Kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan, biar rencana Tuhan semua boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, yaitu jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Allah yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada satu nasihat dari Rasul Paulus dari firman Allah kepada kita pada pagi siang hari ini, orang-orang percaya, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, agar tetap kuat dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan dan kondisi di mana segala sesuatu kita harus hadapi. Dan di tengah-tengah situasi ini kita mendengarkan satu nasihat firman Tuhan yang berkata jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup kekristenan itu adalah sesuatu yang harus kuat. Karena kalau kita tidak kuat, maka kita akan mudah jatuh, kita akan mudah terjebak dan kita akan mudah jatuh dalam dosa dan dalam satu kehancuran. Kalau kita mencoba mencermati dari satu analisa, dari satu data yang ada, kita bisa belajar, bisa melihat ada banyak orang-orang Kristen di negara ini, bahkan di kota ini, yang mundur dari Tuhan bukan karena banyak tantangan, saudara. Tapi ada banyak orang-orang Kristen yang mundur dari Tuhan karena tidak kuat.
Begitupun rumah tangga Kristen yang hancur dan bercerai. Data statistik survei analisa membuktikan bahwa rumah tangga Kristen yang hancur dan bercerai bukan semata-mata karena banyak masalah, perbedaan pandangan dan ketidakcocokan, bukan. Tetapi karena rumah tangga Kristen tersebut tidak kuat. Kalau saya taruh botol aqua di sini saudara yang 1 liter, sayang tadi saya tidak bawa padahal saya sudah siapkan. Itu 2 botol aqua 1 liter, 1 kosong dan 1 penuh. 1 botol aqua yang kosong kalau tersenggol saja sedikit maka dia akan jatuh. Karena kosong. Tetapi botol aqua yang 1 liter yang masih penuh dengan air, kesenggol dia nggak jatuh karena ada beban, ada bobot berat yang menahan, ada isi. Itu salah satu contoh sederhana. Jadi kalau ada orang Kristen yang kosong, dia berdiri pun kesenggol sedikit gampang jatuh. Karena dia tidak kuat. Tidak ada isinya, kosong. Tapi botol aqua yang ada isinya dia ada yang menahan, ada beban, ada keberatan. Kecuali didorong baru jatuh. Kalau hanya tersenggol biasa sedikit dia tidak jatuh. Begitupun dengan bangunan. Kalau pondasi bangunan, struktur bangunan itu tidak kuat, saudara, sedikit mengalami kegoncangan, gempa sedikit dia akan rusak itu bangunan. Tetapi kalau pondasi bangunan itu benar, itu baik, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan hasil daripada perhitungan struktur bangunan, maka dia akan kuat menahan beban. Itu sebabnya saya katakan dari data yang ada banyak orang-orang Kristen yang mundur, yang jatuh, dan rumah tangga Kristen bukan karena banyak masalah, tetapi karena mereka tidak kuat. Rasul Paulus firman Allah menasehati, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang harus dimengerti oleh setiap orang Kristen adalah bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang lepas dari tantangan, pergumulan, dan tekanan. Jadi saudara mesti belajar mengerti bahwa kehidupan kita orang Kristen adalah hidup Kristen bukanlah hidup yang lepas dari tantangan, dari pergumulan dan tekanan. Bukan. Karena itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, firman Allah mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Allah juga tahu standar dan ukuran manusia.
Tetapi kalau manusia itu tidak kuat di dalam Tuhan, pencobaan kecil saja dia bisa mundur. Pencobaan kecil saja dia bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau berdoa maunya yang luar biasa. Saya ingat khotbah saya 31 Desember 2019. Saya katakan bahwa kita memasuki tahun 2020 yang kita belum tahu akan rimbanya seperti apa. Medan pertempuran yang baru akan kita masuki. Saya ingat betul dalam khotbah saya. Saya katakan tahun 2020 kita akan masuk dalam satu situasi yang baru. Medan pertempuran yang baru yang tidak kita tahu sama sekali akan ada apa di depan. Dan sekarang kita baru tahu ada wabah COVID-19. Itu sebabnya jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Kalau saudara mau masuk di dalam sesuatu kehendak Allah, 2019 kita sudah tinggalkan dan sekarang ada di 2020. Kalau kita mau masuk menjadi kuat di dalam Kristus Yesus, berarti kita harus berjalan dalam tatanan dan kehendak Allah. Karena Allah itu memiliki satu ketentuan, saudara. Allah memiliki satu standar dan aturan yang Allah sudah tetapkan. Ketika setiap orang percaya menjadi kuat di dalam Tuhan, artinya dia bertumbuh, berakar, berbuah, dan dewasa di sana menjadi pelaku firman, maka ada janji firman Allah yang menyertainya. Tapi ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar, "Om tolong doakan supaya saya diberkati, supaya usaha saya diberkati." Tetapi hidupnya tidak mau berubah. Masih dengan cara-cara yang lama. Nggak bisa, saudara. Kita mau mengikuti sesuatu yang Allah janjikan dalam firman Allah, kita hidup harus dalam standar dan ketentuan Tuhan. Standar dan ketentuan Tuhan, kalau Tuhan bilang harus hidup kudus, kudus harga mati, tidak ada tawar-menawar. Karena janji firman Allah, berkat yang diberikan, perlindungan, penyertaan, proteksi yang dijanjikan firman Allah kepada kita, kita harus hidup dalam standarnya Tuhan. Dalam aturan mainnya Allah. Bukan berjalan dalam kebenaranmu sendiri, bukan berjalan dalam standarmu sendiri. Itu sebabnya dikatakan jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen yang demikian. Om, dalam masa situasi pandemi ekonomi sulit, tolong doakan, tolong begini, tolong begini. Saya bilang gak bisa, kamu yang harus berubah. Hidupmu harus berubah, tinggalkan cara lamamu. Karena kekristenan itu bicara tentang hubungan intim kita dengan Allah. Om, tolong rumah tangga saya sudah rusak begini, karena tidak bisa. Anda yang harus betulkan rumah tanggamu sesuai dengan firman Allah. Naiki level rohanimu, ikuti standar Tuhan, bukan standar kita. Caranya bagaimana, Om? Lepaskan pengampunan. Nggak bisa, Om, terlalu sakit hatiku. Ya tidak bisa. Karena pengampunan adalah standarnya Allah. Seseorang yang tidak bisa mengampuni berarti dia tidak bisa mengikuti standarnya Tuhan. Dan jangan pernah minta janji firman Allah dalam hidupnya. Kita harus berjalan dalam standarnya Tuhan. Baru berlaku janji firman Allah, penyertaan, berkat, pertolongan, semua. Ketika masa kelaparan datang ada penyertaan Allah. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Siapa minyak dan anggur? Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup dalam standarnya Allah. Orang yang penuh dengan kuasa roh Allah. Yang berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Hidup dengan cara lama, hidup biasa-biasa, tapi mau minta perlindungan Tuhan. Mau minta pembelaan Tuhan, mau minta mujizat Tuhan. Gak bisa.
Jangan pakai standarmu, tapi pakai standarnya Allah. Itu sebabnya firman Allah jelas menasihati, jadilah kuat. Karena hidup kita tidak bisa lepas dari tantangan, pergumulan, dan tekanan. Nah, untuk kita kuat dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus memberi nasihat. Mengapa kita harus kuat? Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, karena kita memiliki musuh. Siapa musuh kita? Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Kita berperang melawan keinginan daging kita. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu 3 hal mengenai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita berjuang tidak melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa. Nah, ini kita bicara tentang iblis yang memiliki struktur. Pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan, penguasa-penguasa kuasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia melawan roh-roh jahat. Jadi ada musuh kita yang selalu ingin kita jatuh, yang selalu ingin rumah tangga kita jatuh. Satu Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita memiliki musuh. Ya, iblis tidak senang kalau kita maju di dalam Tuhan, kalau kita kuat di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya ada nasihat firman Allah, kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, maka kita bisa jatuh, kita bisa terjebak di dalam dosa. Kita datang beribadah di tempat ini bukan sekedar minta berkat buat Tuhan, bukan. Karena berkat itu saya selalu katakan sudah final, dan itu adalah impact atau dampak dari ketaatan, impact atau dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33 bicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Berkat itu hanya bonus. Bonus dari ketaatan dan hubungan kita dengan Tuhan yang benar. Jadi bukan kita datang beribadah supaya toko kita dari 1 menjadi 2, menjadi 3, mobil kita 1 menjadi 2, rumah kita 1, bukan. Berhenti dengan cara-cara yang demikian. Berhenti, kata orang di luar sana, main gereja-gerejaan. Tapi ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang tidak kuat, dia tidak akan bisa mengalami janji firman Allah. Orang yang tidak tinggal di dalam firman, dia tidak bisa mengalami janji berkat Allah dan mujizat Allah di tengah-tengah situasi yang sedang sulit seperti ini. Tapi orang yang hidup dalam firman, yang bertumbuh, berakar, berbuah, yang kuat, dialah yang akan melihat dan mengalami janji firman Allah. Yang percaya katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya roh kita yang kuat kepada Tuhan harus mengatasi jiwa kita. Saya pernah berkata dalam khotbah saya, pentingnya kembali menata jiwa kita. Apa jiwa kita? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu semua ada di dalam hati kita.
Kalau perasaanmu tidak benar, pikiranmu tidak benar, kehendakmu tidak benar, maka jiwamu jadi tidak benar. Makanya Daud berkata, mengapa jiwaku engkau gelisah? Aku perintahkan, kata pemazmur, jiwaku untuk memuji, bersorak dan menyembah kepada Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, pikiran kita mulai berputar. Perasaan kita mulai timbul ketakutan. Tetapi kalau roh kita kuat, roh kita akan berkata kepada jiwa kita. Roh kita akan berkata kepada pikiran, perasaan dan kehendak kita. Hai pikiranku, hai hatiku, mengapa engkau harus khawatir? Serahkanlah itu semua kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi yang pertama, kita harus kuat dalam Kristus Yesus karena kita memiliki musuh, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, mengapa kita harus kuat? Karena keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Seringkali manusia menginginkan sesuatu keadaan dari harapannya, dari keinginannya seperti ini. Tetapi fakta yang dihadapi seringkali tidak sama dengan yang kita bayangkan, dengan yang kita harapkan. Kita ingin dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam bisnis kita seperti ini. Tapi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita tidak kuat, kita akan menjadi orang Kristen yang baper, yang bawa perasaan. Karena faktanya keadaan tidak sama dengan yang kita mau. Faktanya keadaan tidak sama yang ada di pikiran kita. Kita mulai bawa perasaan. Kita tidak bisa menguasai jiwa kita. Kita tidak bisa menguasai pikiran, perasaan dan kehendak. Akhirnya kita berjalan keluar dari rel-rel kebenaran firman Allah. Makanya kita harus kuat di dalam Kristus Yesus. Karena keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Semua manusia ingin keadaan fine-fine saja. Tapi faktanya tidak demikian. Yesus saja di dalam Lukas 4 ayat 24 sampai 30, saudara baca saja di rumah waktu kita bergerak cepat. Itu Yesus saja ditolak di Nazaret. Lukas 4 ayat 24 sampai 30, saudara baca saja di rumah. Itu Yesus ditolak di Nazaret. Di tempat asalnya sendiri Yesus ditolak. Kita baca di ayat 24 saja, ayat 24. Ayat 24 kita baca. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus tidak dihargai di tempatnya sendiri. Keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena situasi keadaan sekarang berbeda. Kita sekarang berada di dalam satu situasi menjelang kedatangan Yesus. Kita sudah berada di akhir zaman. Kondisi akhir zaman tercatat dalam 2 Timotius 3. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 kita baca. Inilah keadaannya. 2 Timotius 3 ayat 2 kita mulai. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan. Jadi mereka orang-orang Kristen yang juga mungkin ada di dalam gereja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Inilah orang-orang yang ada di akhir zaman, situasi di akhir zaman. Allah maha tahu, manusia sok tahu, berlagak tahu kata firman Allah. Kita diperhadapkan dengan situasi yang kita rasakan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kita diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai, tidak mempedulikan orang tua, dan lain sebagainya. Itulah keadaan dan situasi di akhir zaman. Jadi kalau orang Kristen tidak memiliki sesuatu yang kuat di dalam Kristus Yesus, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah gampang, saudara. Hanyut. Karena tidak mau bayar harga. Tidak mau bayar harga. Itu sebabnya jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang kuat yang akan bertahan di dalam setiap situasi dan keadaan yang sukar sekalipun. Yang ketiga, jadi kita harus kuat karena yang pertama kita memiliki musuh, yang kedua keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Karena hidup ini bagaikan pertandingan. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan kalimat ini. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita, saudara dan saya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi hidup ini seperti pertandingan, saudara. Kalau pertandingan itu ada kalah dan ada menang. Pada saat kita berlatih, kita dibimbing oleh coach, kita dibimbing oleh pelatih. Tetapi pada saat kita bertanding, saudara, kita tidak bisa lagi minta campur tangan pelatih. Kita yang ada di dalam gelanggang, kita yang ada di lapangan, dan kitalah yang akan menentukan kita mau menang atau kita mau kalah. Fighting spirit kita mana? Kita mesti punya fighting spirit yang kuat. Jadi ketika engkau dalam menghadapi hidup ini, engkau seperti bertanding. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada problema. Ingat bahwa penderitaan Yesus di kayu salib jauh lebih besar dari penderitaan yang saudara dan saya alami. Itu ingat dulu supaya engkau menjadi kuat. Artinya penderitaan yang kita alami itu biasa-biasa saja yang tidak melebihi pencobaan manusia. Yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan dan masalah, kita punya fighting spirit yang kuat di dalam Tuhan, roh yang kuat. Karena yang menentukan kita mau menang atau mau kalah dari persoalan masalah adalah kita sendiri. Ketika kita lemah, kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku. Ketika kita sedang terpuruk, kita nyanyikan satu pujian berdoa dan berserah kepada Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau Allah yang memeliharaku. Lawan itu perasaan, lawan itu goncangan dari iblis dengan pujian, dengan ucapan syukur. Karena ini adalah pertandingan. Ada persoalan, ada masalah, ada tantangan.
Ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat tidak berdaya, ingat penderitaan Yesus buat saudara dan saya. Yang kedua, serahkan hidup kita percaya. Dan nyanyikan pujian-pujian syukur kepada Tuhan yang menguatkan kita. Karena yang menentukan kita mau menang atau mau kalah bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri yang sedang berhadapan dengan persoalan, masalah, dan tantangan. Kita mau berani bayar harga atau tidak buat masalah kita. Kita berani bayar harga atau tidak buat tantangan persoalan kita. Kalau kita berjalan dan kita berkata di dalam roh kita bahwa roh yang ada di dalam diriku, roh Allah yang ada di dalam diriku adalah roh yang lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Maka perkatakanlah firman. Perkatakanlah firman. Di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Engkau kuat. Engkau berjalan bersama Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur. Semakin hari umat Tuhan berjalan semakin kuat. Hendak menuju ke Sion. Tempat Allah ada. Keadaan saat ini. Mungkin keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan. Siapa yang tahu dari 2019 terakhir kita mengadakan perayaan Natal dengan cukup meriah. Masuk Januari, Februari dan Maret terakhir kita memperingati ibadah ucapan syukur HUT Ibu Gembala Senior. Pada tanggal 15 Maret di Sudirman dan 17 Maret di Bojong Indah. Setelah itu hari Minggunya tanggal 22 Maret kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Dan harus ibadah online sampai hari ini. Siapa yang tahu? Itu sebabnya perlu engkau menjadi kuat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi ke depan. Di bulan-bulan yang akan datang bahkan di tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu yang terjadi kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, hapus semua persoalan ini. Tuhan, hapus wabah COVID-19 dari tanah air tercinta. Kalau ini memang datang dari kehendak Allah, kita tidak bisa berdoa demikian. Tetapi kita harus berdoa. Kenapa? Kenapa kita harus berdoa? Kan kita tidak mungkin bisa hilangkan wabah ini dari negeri ini kalau memang ini kehendak Allah. Kalau memang kehendak Allah. Mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa supaya kita kuat. Kita harus berdoa supaya kita memiliki hubungan yang terjaga dan intim kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang sangat sukar sekalipun. Karena firman Allah berjanji kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan, kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan, mereka akan menjaga, melindungi, memproteksi dari segala sesuatu yang terjadi. Karena itu janji firman Allah. Dan itu perlunya kita berdoa dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Segala nubuatan yang dicatat Alkitab tidak bisa kita berdoa untuk kita hilangkan. Tidak bisa. Karena kalau nubuatan Alkitab harus terjadi, itu harus terjadi. Tetapi Tuhan berikan aku kekuatan. Berikan aku kemampuan untuk berjalan melewati ini semua bersama dengan Engkau. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan di tengah-tengah situasi itu aku berpegang kepada janji firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan menuntun aku berjalan dalam tangan yang kuat itu. Yang perkasa, yang menjaga, melindungi dan memelihara nyawaku, kata Ayub. Ini menjadi penting, saudara. Jangan lagi kita beribadah sekedar ibadah-ibadahan seperti kayak main gereja-gerejaan. Berhenti, bertobat dengan yang seperti itu. Tapi mulailah hidup ini
dibangun menjadi sesuatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang memiliki sesuatu kehendak Allah yang kita jalani dalam hidup kita. Kita tidak lagi berjalan mengejar berapa pencapaian target kita yang harus kita capai. Tidak. Karena kesuksesan adalah seberapa banyak saudara dan saya melakukan kebenaran dan kehendak Allah dalam hidupmu. Bukan seberapa banyak engkau melakukan dan mencapai targetmu sesuai dengan keinginanmu. Bukan. Tapi kesuksesan adalah seberapa banyak engkau sudah melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Baik itu melalui usahamu, baik itu melalui profesimu, baik itu melalui bisnismu, maupun melalui dagangmu. Berapa banyak yang engkau sudah lakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Itulah kesuksesan. Karena kalau kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, automatically Allah berjalan bersama kita. Allah memelihara, menjaga, melindungi dan memproteksi kita. Karena ada kepentingan kerajaan sorga di dalamnya. Ketika Yesus mau memberkati Petrus, dia berkata, Petrus berikan perahumu. Perahu Petrus tidak digunakan untuk memberkati Petrus oleh Tuhan, tidak. Tapi yang pertama perahu Petrus ketika diminta Tuhan. Perahu Petrus bicara tentang mata pencahariannya. Bicara tentang pendaringan Petrus. Bicara tentang hidup Petrus. Ketika Allah minta perahu Petrus sebagai seorang nelayan, Tuhan berkata, aku mau pakai perahumu untuk memberitakan firman. Yesus duduk di atas perahu dan dia memberitakan firman yang terutama. Selesai Yesus memberitakan firman, baru Yesus dia melakukan pemberian berkat kepada Petrus. Dia tahu berterima kasih. Dia berkata kepada Petrus, sekarang bawa perahumu ke tengah. Petrus tahu bahwa siang hari bolong tidak mungkin untuk mendapatkan ikan. Tetapi Petrus tidak berbantah. Petrus tidak melawan perintah Tuhan karena dia tahu yang menyuruh bukan manusia biasa. Yang menyuruh adalah Tuhan. Dan dia ikuti perintah Tuhan. Dia berjalan mengikuti standarnya Tuhan. Standarnya manusia tengah hari bolong tidak bisa memancing ikan. Karena ikan tidak ada di tengah hari bolong. Tapi standar Allah tidak bisa diatur oleh situasi dan kondisi. Begitupun dalam situasi sulit ini ketika saudara menghadapi persoalan, masalah dan tantangan. Engkau mengukur semua dengan pikiranmu, engkau mengukur semua dengan kebenaranmu. Tidak mungkin di tengah-tengah situasi krisis ekonomi. Beberapa hari yang lalu masuk dalam satu media bahwa Singapura positif masuk dalam resesi ekonomi. Indonesia masih puji Tuhan bertahan hanya minus 4,5%. Amerika semua sudah di atas 10% dan Singapura masuk dalam resesi ekonomi. Mungkin kita yang ada di dalam negara ini ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen di sana yang melihat keadaan ini dan mulai menggunakan kebenarannya sendiri. Bagaimana aku berada dalam satu negara yang menghadapi resesi Tuhan? Bagaimana aku bisa melakukan segala sesuatu untuk berpikir maju ke depan untuk seperti ini? Itu kebenaranmu sendiri. Tetapi berjalanlah dalam standarnya Tuhan. Karena standarnya Tuhan tidak mampu dipikirkan oleh logika kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati dan menjaga setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Jangan gunakan kebenaranmu. Tapi gunakan standar kebenaran firman Allah, standarnya Allah. Ikuti ketentuan Allah. Untuk engkau mendapat berkat harus hidup kudus. Untuk engkau mendapat berkat jadi pelaku firman. Untuk engkau mendapat berkat harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim. Lakukan yang apa firman suruhkan. Maka engkau akan berjalan dalam standarnya Allah. Dan standarnya Allah itu termasuk dalam pemeliharaanmu. Pemeliharaan jiwamu, pemeliharaan hidupmu. Itu sebabnya
Janji firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari, mulai hari ini, lewat situasi yang kita hadapi sekarang, ada banyak mengubah paradigma kita. Yang salah, mungkin pernah ada sesuatu yang salah kita tinggalkan. Tetapi lewat keadaan ini membentuk kita semakin menjadi seperti kehendak Allah. Semakin kita mengerti, semakin kita memahami bahwa hanya ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita akan sanggup berjalan melewati ini semua. Karena ada janji Tuhan yang menyertai orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Jadi nasihat pada pagi siang hari, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau jemaat Tuhan ingin menikmati janji firman Allah, hiduplah dalam standar dan ketentuan Allah. Kalau saudara tidak berubah dari cara hidup lamamu, saudara tidak berubah dari pengiringanmu yang salah, dari cara melayanimu yang keliru, engkau tidak berubah, engkau jangan memaksa Tuhan menepati janji firman-Nya. Karena itu hanya berlaku orang yang memenuhi standar dan ketentuan dan aturan Allah. Kalau saudara disuruh memberi, saudara memberi. Itu standar dan ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Ada banyak orang yang tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Itu sama dengan rampok. Itu tidak memenuhi ketentuan dan standar Allah. Jangan minta janji Allah dalam hidupmu ketika engkau tidak hidup dalam standar dan kebenaran firman Allah. Semua yang Alkitab ajarkan dan minta dari kita. Mari hidup dalam standar dan ketentuan firman Allah. Bukan hanya sekedar memberi, tetapi banyak hal yang lain. Mungkin saudara memiliki akar pahit, saudara memiliki kepahitan, saudara tidak bisa mengampuni kepada orang lain, mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin sahabat, mungkin teman sepelayan, kau tidak bisa mengampuni, ada akar pahit. Bereskan itu di hadapan Tuhan, karena itu tidak memenuhi standar yang Allah sudah tentukan. Allah bilang barang siapa tidak mengampuni, maka aku juga tidak akan mengampuni orang itu. Itulah standar Allah. Kalau saudara mau hidup dalam keberkatan Tuhan, saudara mau hidup dalam jaminan firman Allah di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, naikkan standarmu. Hidup dalam standar kebenaran Allah, jangan hidup dalam kebenaranmu sendiri. Di sana engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan tercengang melihat cara Allah memelihara hidupmu. Engkau akan tercengang cara Allah memberkati pekerjaanmu. Engkau akan tercengang melihat Allah bagaimana menjaga, memelihara kehidupan keluargamu. Naikkan standar rohanimu menjadi standar yang diminta oleh Tuhan. Standar yang diminta oleh Allah. Hidup dalam kekudusan. Hidup intim dengan Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan dikatakan kita berdoa buat mereka yang menjahati kita. Bukan hanya memberi pengampunan, tapi kita berdoa bagi mereka yang menghakimi kita. Kita hidup dalam standarnya Allah. Maka di sanalah kita akan melihat kemuliaan Allah. Berkat Allah melimpah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. WL dan Singers akan pimpin kita dalam penyembahan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Katakan ku kan terbang tinggi, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dan juga yang ada di rumah masing-masing, saya menantang saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita berada di satu situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berada di satu keadaan yang mungkin tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita sukacita. Tapi saya mau ajak kita berdiri bukan oleh karena pikiran, perasaan dan kehendak kita. Saya mengajak mari kita berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah itu adalah absolut, sesuatu yang mutlak yang Tuhan sudah tentukan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berjalan bersama dengan firman Allah dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Ada janji Allah yang menyertai, ada janji firman Allah yang menyertai dan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Bahkan di tengah-tengah situasi masa yang paling sukar sekalipun, ada janji pembelaan firman Allah bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan, bagi orang-orang yang berjalan sesuai dengan standar yang Tuhan Allah minta dalam kehidupan kita. Saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lewat firman Allah pada pagi siang hari ini, tanyakan kepada hatimu, tentukan pilihanmu, tentukan kepastian langkahmu mulai hari ini dan seterusnya. Mari jadilah orang-orang percaya yang kuat, tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar firman. Untuk engkau berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menuju ke Sion tempat Allah ada. Berpeganglah pada kebenaran firman Allah, hidupilah firman Allah, berjalanlah dan engkau akan melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Engkau akan melihat pembelaan Allah yang luar biasa. Engkau akan melihat keberkatan Allah yang luar biasa. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh krisis moneter, krisis keuangan. Karena Dia adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam tangannya lah segala keputusan dan kebijakan kepada setiap orang yang berharap bersandar kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita menyembah dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
Nyanyikan pujian dengan sungguh dan iman kepada Allah. Katakan Tuhan adalah kekuatanku. Bukan cuma sekedar berkata, tapi betul-betul jadikan Tuhan adalah kekuatan dalam hidupmu. Bersama Dia Seluruh pengharapan kita berikan hanya kepada Tuhan. ku kan terbang tinggi Haleluya. bagai raja Haleluya. wali. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan di sini angkat tanganmu tinggi-tinggi dan nyanyikan pujian ini. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kia lama 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 lama, kia lama takara lama, kia lama santa. Dan melayang tinggi Haleluya, 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 haleluya. Kia lama kura takara lama, kia lama santa. Haleluya. badai menerpa. Amin. Haleluya. Terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi. Sekali lagi katakan bukan terbang tinggi. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami amenkan firman-Mu, kami mau berjalan, kami mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapa di dalam sorga. Seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami puja Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu datang, hamba-Mu datang membawa seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah tangan yang terangkat ini Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau mengenal setiap hati-hati kami, Engkau mengenal setiap pikiran kami Tuhan. Siang hari ini Roh Kudus Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Roh Kudus Engkau melawat, Engkau memulihkan Tuhan. Kembalikan hubungan yang rusak itu menjadi hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami berjalan dalam hubungan bersama Engkau. Kami berdiri dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan Engkau yang mengetahui setiap dasar hati kami semua masing-masing. Engkau yang mengenal setiap kebutuhan umat-umat-Mu. Engkau yang mengenal kerinduan hati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Allah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini dan Engkau juga ada di rumah masing-masing Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup dan ada di satu waktu, bahkan di berbagai tempat yang ada. Tuhan, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga umat-umat-Mu. Engkau memberkati kehidupan mata pencaharian usaha warung toko dagang umat-Mu. Engkau memberkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka akan terus tetap kuat di dalam Engkau. Melindungi, menjaga, memelihara, menolong, memberkati. Dan memproteksi mereka dari segala bentuk situasi saat ini Tuhan. Nama Yesus ditinggikan, dipuji, dibesarkan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sudah ambil bagian Tuhan pada pagi siang hari ini. Seluruh tim yang bersama hamba-Mu melayani dan para pendoa yang melayani pada pagi siang hari ini. Kami diberkati Tuhan. Kami pulang sebentar
bersama kekuatan daripada Tuhan, bersama berkat daripada Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, mengampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan berdoa bagi persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas anugerah berkat pertolongan-Mu. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberkati lewat puji-pujian. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biar Tuhan mau ajarkan kami untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dan memperluas
Puji Tuhan, tibalah kita di akhir penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah yang ada di rumah, dan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bersama kita bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan. anugerah jamahan Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, sehingga Bapak kami boleh kembali menikmati anugerah yang luar biasa. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, terlebih kami boleh dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tidak ada kekuatan manapun Bapak yang mampu untuk menolong kami untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh Kudus untuk tetap memegang tangan kami dan memampukan kami Tuhan melewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, tidak hanya keadaan yang sulit, tetapi rohani kami Tuhan, iman percaya kami boleh tetap kuat berjalan bersama-Mu ya Tuhan, menikmati janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berdoa Bapa bagi bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak Presiden kami, Bapak Kemenkes kami Tuhan, para gugus depan Tuhan Yesus, para dokter dan suster Tuhan Yesus. Bapak, Engkau kuatkan hati mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka tetap semangat dan sukacita untuk terus bekerja Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan kemampuan, hikmat dari Tuhan Yesus. Menolong mereka Tuhan untuk dapat memberikan jalan keluar bagi bangsa ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan dengan segala kuasa-Mu, kami juga tunduk dan hormat bagi-Mu Tuhan. Lawatlah bangsa kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan tidak hanya terjadi kesembuhan akan penyakit COVID ini Tuhan, tetapi banyak rohani-rohani Tuhan juga yang bangkit Bapak dan memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh Bapak, semua orang harus percaya dan melihat kedaulatan-Mu ya Allah melebihi apapun Tuhan Yesus. Dan Tuhan Engkau mampu berkarya dengan luar biasa. Dan kami percaya pada akhirnya Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang akan bersinar dari semua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa
Buat Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala kami, Ibu Gembala senior dan seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus, Engkau jaga pelihara mereka dengan sempurna. Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan dalam segala hal Tuhan, campur tangan. Biarlah mereka terus boleh melayani Engkau Tuhan. Mereka boleh tetap kuat dan bertahan Bapak, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Buat kami semua Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita pulang. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.